Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Asri Sutiaswati Rahayu, Guru BK SMP Negeri 2 Nangah Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini, di samping untuk memenuhi tugas daripada BIMTEK Seri Belajar Berbagi Semangat Guru, maka tujuan yang lain adalah satu, membantu menciptakan program yang kreatif dan berkelanjutan dalam sistem manajemen pembelajaran, guru belajar dan berbagi dari platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, memberikan pembekalan kemampuan adaptasi teknologi dan keterampilan non-teknis guru. Yang ketiga, memberikan pengalaman kepada guru untuk menciptakan kreasi dengan membuat konten di media sosial berdasarkan program pembelajaran yang telah didapatkan secara virtual. Yang keempat, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan program pembelajaran secara daring dalam bentuk Adapun hal-hal yang dipelajari dalam BIMTEK kali ini adalah motivasi dalam merdeka belajar, yaitu meliputi apa itu motivasi, yang kedua, mengapa motivasi itu penting, dan yang ketiga, bagaimana menumbuhkan motivasi. Baik, akan saya jelaskan satu persatu apa arti motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan dalam diri untuk mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, motivasi itu menjawab pertanyaan, mengapa saya melaksanakan tugas ini? Dalam motivasi itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori konten dan yang kedua adalah kategori proses. Kategori konten itu berisi pertanyaan, apakah kita termotivasi? Dan kategori proses itu berisi tentang pertanyaan, bagaimanakah seseorang termotivasi sepanjang kegiatan hingga akhir kegiatan? Kedua-duanya itu berkaitan satu sama lain. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu apakah kategori konten itu. Kategori konten menjelaskan motivasi sebagai jenis kebutuhan manusia yang penting dipenuhi sehingga mempengaruhi tindakan seseorang. Hal ini itu tercantum dalam teori taksonomi Balsom, yaitu mengenai kebutuhan diri. Kebutuhan itu ada 5, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan relasian, kebutuhan rasa harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologi termasuk kebutuhan dasar manusia. Dari kelima kebutuhan tersebut dapat menimbulkan suatu motivasi apabila muncul kondisi kekurangan, dan juga motivasi itu timbul jika kita mempunyai keinginan untuk berkembang. Dalam memberikan motivasi kepada peserta didik, kita memerlukan lembar refleksi diri maupun refleksi siswa-siswi atau peserta didik, sehingga timbul pertanyaan, bagaimanakah lembar aksi 1, yaitu lembar aksi yaitu refleksi, dapat membantu menggunakan lembar aksi 1 ini. Saya terbantu yaitu dalam 1, yaitu mengenal kebutuhan diri dan murid, karena dengan menggunakan refleksi
diri kita dan refleksi peserta didik, maka kita akan lebih mengenal kebutuhan diri dan murid. Kemudian yang kedua, kita dapat menyusun tujuan pembelajaran di kelas karena kita mengetahui kebutuhan murid-murid kita. Yang ketiga, kita dapat mengatur strategi umpan balik berkelanjutan, yaitu karena ada penilaian atau apresiasi dari kawan sejawat maupun dari peserta didik itu sendiri. Dalam menerapkan Merdeka Belajar, maka perlu tips para pengajar mengelola motivasi. Karena saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, untuk meningkatkan motivasi siswa yang tepat, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik dalam belajar siswa, yaitu dengan cara melakukan pendekatan dengan siswa yang bersangkutan. Sehingga dengan cara tersebut, bimbingan konseling dan pembelajaran yang lain tentunya dapat mengetahui hal-hal yang menyebabkan kekurangan motivasi belajar. Apabila motivasi telah melekat dalam diri peserta didik, maka terwujudnya Merdeka Belajar sesuai yang kita inginkan. Sehingga prestasi yang dicapai sangat memuaskan, siswa mengalami merdeka dalam belajar. Demikianlah video tersebut dibuat dalam rangka tugas BIMTEK Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.